Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa lagi di kebaktian doa IECLA. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan ajaib untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Tidak terasa tahun 2024 sudah kita lewati bersama dengan begitu cepat. Perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tahun baru yang belum kita kenal, maka dengan penuh iman kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab dialah pemegang hari esok kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, tekunlah berdoa. Mintalah maka dia akan memberi. Ketuklah pintu maka dia akan membukakan. Mari Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati, kita akan tenangkan diri, dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat panggilan beribadah pada malam hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang amat baik, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kami percaya dan menggantungkan hidup kami kepadamu, Allah gunung batu, tempat perlindungan, Allah yang memeliharakan hidup setiap ciptaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami dapat bersekutu dan berdoa syafaat. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hati seperti tanah yang subur dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah anugerah melimpah melalui Kristus. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan dosa, seringkali kita merasa berat, tidak layak, dan jauh dari kasih karunia Allah. Namun melalui Kristus kita menerima anugerah yang tidak hanya cukup, tetapi melimpah. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Paulus memulai bagian ini di ayat 12 dengan menjelaskan bagaimana dosa masuk ke dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Dosa ini membawa maut yang kemudian merambat kepada semua manusia karena semua telah berbuat dosa. Adam sebagai manusia pertama gagal menaati perintah Allah. Karena dosanya, semua manusia mewarisi sifat dosa itu. Setiap manusia sejak saat itu lahir dengan kecenderungan berdosa. Ini menjelaskan mengapa kita sering merasa sulit untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dosa tidak hanya membawa konsekuensi rohani, yaitu keterpisahan dari Allah, tetapi juga konsekuensi fisik berupa kematian. Dampak dosa adalah universal dan tidak dapat dihindari oleh manusia. Berita buruk ini dapat digambarkan lebih jelas melalui analogi pohon yang akarnya sakit. Ketika akar pohon yang merupakan sumber kehidupan dan nutrisi bagi seluruh bagian pohon terkena penyakit, dampaknya tidak hanya terbatas pada akar saja. Cabang-cabang akan mulai layu, daun-daunnya menjadi kering, dan buah yang dihasilkan akan cacat atau bahkan tidak bisa tumbuh. Penyakit itu menyebar ke seluruh pohon, karena semuanya bergantung pada akar yang menjadi fondasi kehidupan pohon tersebut. Demikian pula dengan dosa Adam. Adam adalah akar dari umat manusia, kepala dari seluruh keturunan manusia. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dosa itu masuk ke dalam dunia dan mencemari sifat dasar manusia. Tidak ada bagian dari keberadaan kita yang luput dari dampak dosa ini. Pikiran kita, hati, kehendak, dan tindakan kita semuanya terpengaruh. Kita dilahirkan dengan sifat dosa yang menyebabkan kita secara alami cenderung menjauh dari Allah dan memilih jalan kita sendiri. Inilah berita buruk yang menggambarkan betapa seriusnya masalah dosa dalam hidup manusia. Seperti pohon yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa intervensi, kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita sendiri. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang membawa solusi bagi penyakit dosa ini dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Di ayat 15 ada berita baik bagi kita. Paulus kemudian membandingkan Adam dengan Kristus. Jika melalui satu orang yaitu Adam, dosa dan maut masuk ke dalam dunia, maka melalui satu orang yaitu Yesus Kristus, anugerah dan hidup kekal melimpah. Paulus menekankan bahwa meskipun dosa membawa maut, kasih karunia Allah jauh lebih besar. Dosa Adam menyebabkan penghukuman bagi banyak orang, tetapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus membawa pengampunan dan pembenaran. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya kasih Allah yang sanggup memulihkan apa yang telah rusak. Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi dihukum, tetapi dibenarkan di hadapan Allah. Kebenaran Kristus menjadi milik kita karena kasih karunia Allah. Bayangkan sejenak, kekuatan luar biasa dari sebuah gelombang tsunami. Tsunami melambangkan kehancuran yang dahsyat, menghancurkan apa saja yang dilewatinya, maupun rumah, pepohonan, jalan, dan bahkan kehidupan manusia. Gelombang ini tidak pandang bulu, menyapu semuanya tanpa ampun. Demikianlah dosa dalam hidup kita. Ia datang seperti gelombang tsunami, melanda hati, pikiran, dan hubungan kita, menghancurkan kedamaian, merusak hubungan dengan Allah, dan meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipulihkan. Namun dalam kekacauan yang dibawa dosa, ada satu hal yang tetap kokoh, yaitu anugerah Kristus. Jika dosa adalah tsunami, maka anugerahnya adalah gunung yang menjulang tinggi, tidak tergoyahkan meski dihantam oleh kekuatan sebesar apapun. Gunung ini berdiri teguh,
menjadi pelindungan bagi siapa saja yang mencari tempat aman di dalamnya. Ketika gelombang dosa mencoba menghancurkan, gunung ini tidak hanya bertahan, tetapi juga melindungi dan memberikan rasa aman. Anugerah Kristus tidak hanya melindungi, tetapi juga memberikan harapan baru. Seperti gunung yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari bahaya tsunami, anugerah Kristus adalah tempat di mana kita menemukan pemulihan dan kekuatan baru. Di dalam anugerah Tuhan, kita tidak hanya diselamatkan dari kehancuran, tetapi juga diberi kehidupan baru yang penuh makna. Anugerah ini juga bersifat aktif. Ia tidak hanya diam seperti gunung, tetapi ia bekerja untuk memulihkan apa yang telah rusak. Anugerahnya membawa pengampunan atas dosa-dosa kita, membangun kembali hubungan kita dengan Allah, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam Kristus, tsunami dosa ini tidak pernah bisa mengalahkan atau menghancurkan gunung anugerahnya. Disinilah kita menemukan kekuatan, penghiburan, dan jaminan bahwa kasih dan kuasa Kristus jauh lebih besar daripada dosa apapun. Bapak Ibu, mari kita renungkan seberapa sering kita memandang dosa kita lebih besar daripada kasih karunia Allah. Hari ini ingatlah bahwa anugerah Kristus jauh lebih besar daripada dosa apapun yang kita lakukan. Seterusnya di ayat 20, Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan betapa besar dosa itu. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Hukum Taurat adalah seperti cermin yang menunjukkan betapa berdosanya kita. Hukum itu tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi membuat kita sadar akan kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Tanpa hukum, kita mungkin tidak menyadari betapa mendalamnya dosa kita. Melalui Yesus Kristus, kita menerima hidup kekal. Kematian tidak lagi berkuasa atas kita karena kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Ini adalah kemenangan besar yang Allah sediakan bagi kita melalui Kristus. Kita bayangkan seseorang yang sedang berombang-ambing di tengah laut yang gelap dan dalam, tanpa daya untuk menyelamatkan dirinya. Setiap usaha untuk berenang atau bertahan malah membuatnya semakin lelah, sementara arus yang kuat terus menariknya ke dasar. Dalam situasi itu, tidak harapan jika ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Hukum Allah diumpamakan seperti cahaya dari sebuah mercusuar. Cahaya itu menerangi kegelapan, menunjukkan posisi bahaya, dan mengungkapkan betapa jauh seseorang dari tempat yang aman. Mercusuar itu tidak bisa menyelamatkan orang tersebut, tetapi keberadaannya sangat penting, yang memberikan petunjuk, mengungkapkan realitas bahaya yang sedang dihadapi, dan menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk keselamatan. Hukum menunjukkan dosa kita seperti mercusuar yang mengungkapkan gelombang besar dan karang tajam yang berbahaya. Namun hukum tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan. Ia hanya memberitahu kita bahwa kita membutuhkan pertolongan. Disinilah anugerah Kristus memainkan peran yang luar biasa. Anugerah itu adalah seperti perahu penyelamat yang datang dari kejauhan, mendekati orang yang tenggelam, dan mengulurkan tangan yang penuh kasih. Perahu penyelamat ini bukan hanya memberitahu bahwa ada harapan, tetapi secara aktif menyelamatkan. Kristus tidak hanya menunjukkan jalan keselamatan, ia sendiri adalah jalan keselamatan itu. Ketika seseorang yang tenggelam diangkat ke atas perahu penyelamat, ia tidak hanya diselamatkan dari kematian, tetapi juga dibawa ke tempat yang aman. Begitu pula anugerah Kristus tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi juga membawa kita ke dalam hubungan yang penuh damai dengan Allah. Di atas perahu ini yang penuh dengan anugerah, kita menemukan perlindungan, penghiburan, dan kepastian bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Lebih dari itu, perahu penyelamat ini adalah wujud kasih karunia yang tidak layak kita terima. Kita tidak dipilih karena kekuatan atau keahlian kita, tetapi murni karena kasih-Nya yang besar. Anugerah Kristus adalah tindakan kasih yang aktif, datang ke tengah kegelapan kita, mengangkat kita dari laut dosa, dan memberikan kehidupan baru yang penuh harapan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dengan kesadaran penuh bahwa anugerah Allah tidak hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memberi kita kekuatan hidup dalam kebenaran setiap hari. Melalui Adam, kita mewarisi dosa.
Tetapi melalui Kristus, kita menerima hidup. Anugerah yang kita terima ini tidak hanya cukup, tetapi melimpah. Mari kita renungkan betapa besar kasih Allah yang telah memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Dengan hati yang penuh syukur, marilah kita hidup memuliakannya, menerima dan membagikan anugerahnya yang melimpah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah melalui Yesus Kristus. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, tetapi melalui karya salib-Mu, kami dibenarkan dan menerima hidup yang kekal. Tolong kami untuk hidup dalam syukur, menjauhi dosa, dan membagikan kasih karunia-Mu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Musik saja. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita mau bersyukur Saudara atas seminggu yang telah kita lewati Saudara. Seminggu yang mungkin tidak mudah bagi beberapa saudara-saudara kita, Saudara, khususnya di tengah kebakaran yang terjadi minggu lalu. Kita mau bersyukur Saudara atas pelindungan Tuhan bagi setiap kita, bagi seisi rumah kita. Kita mau bersyukur Saudara, dalam masa-masa tidak mudah pun kita melihat ada banyak penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan bagi setiap kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Saudara dalam sepanjang seminggu yang telah kita lewati ini. Saudara, juga kita mau bersyukur Saudara untuk kesempatan Saudara ada bagi kita untuk dapat beribadah, dapat berdoa kepada Tuhan. Hari Minggu kita dapat beribadah ke gereja, Saudara. Itu adalah satu anugerah, Saudara. Ada beberapa gereja-gereja yang terbakar, Saudara, khususnya di daerah yang di Altalina dan beberapa daerah di sana, Saudara, yang mereka mungkin tidak ada kesempatan, dan kita bersyukur, Saudara, ada satu kesempatan bisa berkumpul sebagai saudara seiman. Bersyukur atas kesempatan ini, dan juga kita dapat berdoa bersama pada malam hari ini. Dan juga mungkin saudara banyak-banyak berkat yang telah saudara terima sepanjang seminggu ini. Mari saudara kita mau ingat segala berkat Tuhan, dan kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikannya. Mari kita berdoa syukur. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk dapat berdoa secara pribadi. Mari saudara kita mau berdoa agar setiap kita, diri kita dapat tetap kuat dan tidak goyah dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Mungkin saudara ada tantangan di dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga, konflik terjadi, kelemahan tubuh. Saudara, kita mau berdoa, kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk iman bagi anak-anak dan juga cucu kita. Kalau kita mempunyai keluarga kita, saudara, kalau mereka percaya, setia melayani Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi mungkin saudara ada dari kita, anak-anak cucu mungkin pun, mereka mungkin ada yang belum mengenal Tuhan, belum mau ke gereja. Kita perlu mendoakan bagi mereka, saudara. Kita mau berdoa bagi seisi keluarga kita, anak-anak mantu mungkin, cucu, itu mungkin besan, ya saudara, kita mau berdoa bagi mereka. Tuhan boleh memberkati seisi keluarga kita. Mari kita berdoa saudara untuk doa pribadi kita kepada Tuhan. Tapi saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita mau berdoa Tuhan terus boleh melindungi, memberikan perlindungan di tengah mungkin angin kencang yang datang dan kebakaran yang masih terus terjadi di California ini. Kiranya Tuhan terus boleh melindungi, menyertai kita. Yang kedua, kita mau berdoa saudara agar Tuhan boleh memberikan kelancaran bagi pekerjaan jemaat, pekerjaan setiap kita, saudara. Kita juga mau berdoa saudara mengingat bagi ada beberapa jemaat saudara yang mengalami kesulitan untuk datang pada hari Minggu untuk beribadah karena mereka harus bekerja atau mungkin karena ada jadwal dan hal lainnya sehingga berhalangan, kesulitan untuk hadir. Kita mau berdoa bagi mereka saudara agar Tuhan sering boleh menolong, melancarkan sehingga ada kesempatan kembali untuk beribadah. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat.
Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita mau berdoa sebutkan bagi mereka saudara yang pada saat ini sedang sakit. Kita juga mau berdoa saudara untuk bagi Ibu Lili Oi, saudara yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Doakan agar sungguh Tuhan sendiri yang boleh menguatkan Ibu Lili mengalami pemulihan tubuhnya. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa juga jemaat terus boleh memiliki satu kerinduan untuk terus mereka boleh melayani Tuhan dalam berbagai macam karunia yang telah diberikan. Mereka tetap semangat untuk melayani dan juga untuk bersaksi. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita mau berdoa untuk gereja, kita mau berdoa bagi hamba Tuhan yang melayani. Doakan saya, saudara, untuk pelayanan minggu ini, dan juga doakan bagi Reverend Jana Louis yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Doakan juga untuk saudara, untuk bagi setiap jemaat yang melayani, agar mereka tetap setia melayani. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar jemaat tetap terus bersatu hati. Seperti firman Tuhan, saudara, yang sudah dibawakan hari Minggu, kita sebagai gereja tetap terus bersatu di dalam melayani, di dalam satu tubuh Kristus. Dan yang terakhir, saudara, kita mau berdoa untuk rapat pengurus pada hari Minggu ini. Doakan untuk setiap pemimpin yang telah Tuhan panggil dan pilih, diberikan kekuatan, semangat, kesetiaan di dalam melayani. Kita mau berdoa khusus bagi gereja ICLE. Saudara, mari kita mau berdoa bagi negara ini. Banyak yang perlu kita doakan, saudara, dalam masa-masa tidak mudah. Kita mau berdoa, saudara, terus bagi kebakaran yang masih terjadi, saudara, yang masih belum 100% padam. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri yang boleh menolong berbelas kasihan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi banyaknya gereja-gereja yang terbakar. Kita berdoa agar Tuhan sendiri yang boleh memberkati, menguatkan bagi setiap jemaat, dan juga bagi setiap para hamba Tuhan, para pemimpin gereja-gereja. Tuhan sendiri boleh menolong, memberikan jalan keluar dalam masa tidak mudah ini. Saudara, kita mau berdoa bagi begitu banyak rakyat yang sedang berduka, ada yang meninggal, ada yang kehilangan segalanya, rumah dan segala macam. Ini adalah satu waktu yang tidak mudah bagi mereka. Mungkin saudara ada teman atau mungkin ada saudara yang mengenal yang pada saat ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Mari kita sebut nama mereka, kita doakan mereka, dan kiranya Tuhan sendiri boleh menghibur dan menguatkan. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu Saudara, kita mau terus berdoa bagi Amerika ini. Kita mau berdoa, Saudara, bagi pelantikan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Januari minggu depan. Kita mau berdoa, Saudara, agar semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Akan ada banyak transisi-transisi yang terjadi, Saudara, dalam masa-masa ini dalam berbagai aspek. Doakan, Saudara, agar Tuhan sering boleh memberkati, memimpin negara ini bagi pemerintah dan presiden dan wakil presiden. Doakan juga, Saudara, untuk kesatuan rakyat agar tidak terpecah belah dan mereka tetap bersatu, saling support satu dengan yang lain untuk negara ini. Mari, Saudara, kita mau berdoa bagi masa depan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita, keluh kesah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, Engkau dekat kepada orang yang patah hati, Engkau dekat kepada orang yang hancur hatinya. Pada saat ini kami datang ke hadiran Tuhan, kami tersungkur, kami memohon agar sungguh Engkau boleh menguatkan dalam segala problema, kesulitan yang mungkin kami hadapi pada saat ini. Kuatkan iman kami untuk selalu melihat kepadamu, untuk selalu percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam kebaktian doa ini kami dapat berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Kau terus boleh memberkati setiap kami, berkati gerejamu, berkati setiap jemaatmu, berkati negara ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Anugerah-Mu mempesona, anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sungguh sangat mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar,
Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Musik saja. Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu, kau membuatku berharga di mata-Mu. Saudara, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, kita mau terus doakan bagi California dalam masa-masa seperti ini. Dalam doa pribadi saudara, kita terus berdoa agar Tuhan sendiri boleh menolong sehingga api dapat segera padam. Tuhan kiranya boleh memberkati, berbelas kasihan bagi negara ini. Berikutnya saudara, Chinese New Year akan sudah semakin mendekat. Saya ingin mengajak, mulai dari sekarang bisa mengajak teman-teman, saudara-saudara bisa dapat menghadiri dalam perayaan Chinese New Year pada tanggal 2 Februari jam 10. Dan juga saudara, pada minggu depannya mohon saudara dapat mencatat tanggal ini dan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama pada tanggal 9 Februari jam 10 pagi. Saudara, ini adalah kebaktian gabungan. Demikian saudara warta, jaga kesehatan, Tuhan boleh berkati dan lindungi setiap kita semua.